Baik, kita akan memasuki simposium kedua dengan topik pemantapan mutu eksternal. Pada simposium kedua ini akan dibawakan dua materi. Yang pertama tentang peran ILKI sebagai penyelenggara pemantapan mutu eksternal dan materi kedua tentang pelaksanaan pemantapan mutu eksternal di laboratorium. Simposium 2 akan dipandu oleh moderator Dr. Anton WP, SPPK, MHKes, MM. Kami mengundang Dr. Anton, sudah bisa bergabung? Sudah ya, coba dok boleh dicek suaranya dokter? Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah dok, sudah bagus dokter. Baik. Baik dokter, waktu narasumber 25 menit, untuk tanya jawab 10 menit. Dari sekarang saya persilahkan kepada Dr. Anton untuk memandu sesi simposium 2. Terima kasih. Terima kasih MC. Sampailah kita sekarang Bapak Ibu sekalian peserta seminar yang saya hormati. Sampailah kita sekarang pada simposium yang kedua dengan topik adalah pemantapan mutu eksternal yang akan dibawakan oleh pembicara-pembicara yang hebat. Yang pertama adalah Dr. Purwanto APSPPK dan yang pembicara kedua adalah Dr. Cut Nur Sintia Alamanda SPPK MKes. Dan sesi pada dalam seminar ini akan diberikan agihan waktu selama 25 menit. Dan kami panggil yang pertama adalah pembicara Dr. Purwanto AP dengan kurikulum vitae-nya. Mohon ditayangkan kurikulum vitae-nya. Ya, Dr. Purwanto AP adalah menyelesaikan pendidikan dokter di FK Undip, spesialis 1 juga di Universitas Fakultas Kedokteran Undip, dan spesialis konsultan 2, SP2 juga diselesaikan di Undip, dan menyelesaikan pasca sarjana dokter segala juga di Universitas Diponegoro. Kami persilakan Dr. Purwanto yang akan membawa dengan materi peran ILKI sebagai penyelenggara pemantapan mutu eksternal. Waktu 25 menit, Dok. Silakan. Terima kasih Dr. Anton atas undangannya. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia tentunya. Apakah tayangan saya sudah bisa dilihat? Jelas, Dok. Iya, matur nuwun, Dr. Anton. Ya, dan tentu bersyukur karena acara ilmiah yang sungguh berharga dan bergengsi ini kami boleh ikut berperan di dalamnya. Adapun topik yang diberikan pada saya adalah peran ILKI, suatu organisasi asosiasi sebagai penyelenggara pemantapan mutu eksternal. Ya, pokok bahasanya adalah seperti ini. Saya kira mungkin nanti perlu disinggungkan kalau perlu ya. Tujuan pemeriksaan laboratorium kita sudah kenal semuanya, dulu dari NCCLS, sekarang menjadi CLSI, yaitu menunjang diagnosis penyakit, kemudian memantau perjalanan penyakit, memantau efektivitas pengobatan dan komplikasi penyakit, screening dan pemantauan penyakit asimptomatik. Peran diagnostik laboratorium saat ini sangat besar, yaitu semua diagnosis virus COVID itu semua melalui tangan-tangan, mulut para pakar atau karyawan di laboratorium. Tidak ada yang berani menyebut COVID positif itu orang lain gitu, kecuali orang laboratorium. Maka perannya sangat besar. Hanya memang setelah kondisi agak membaik, kondisi seperti ini menurun, bagaimana sekarang PCR yang untuk itu ke depan? Itu menjadi pertanyaan yang menarik tadi ketika Dr. Francisca dipertanyakan ya, menjadi perhatian kita bersama. Tapi saat ini peran laboratorium sangat besar. Ya, semua menganggap laboratorium harus melalui laboratorium. Ya, namun proses di dalam pemeriksaan laboratorium tentu tidak sesederhana yang dibayangkan orang, rumit.
ya aspek-aspek ini sudah dikenal lama, pra-analitik, pasca analitik dan sebagainya ya. Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang orang lupa begitu tentang hal-hal semacam ini. Atau sebenarnya kalau kita tidak lupa, seringkali orang lain, customer kita yang menyebut selangkali ini salah lab. Kenapa? Karena mereka berpikir hanya aspeknya analitik. Padahal peranalitik, pengambilan, pengiriman, dan sebagainya itu menjadi bagian yang sangat penting. Oleh karena itu banyak yang berpikiran seperti itu dan lalu PD ya kadang-kadang kita sendiri yang terlalu PD itu bisa jadi ya, laboratorium dengan gedung yang megah, pakaian yang rapi, pelayanan prima, pasti hasilnya baik. Ya, itu seringkali salah ya, seperti kalau kita ada di rombongan penolong orang begitu, lalu ada kebakaran di lantai atas, lalu mereka menawarkan, ayo turun, ya pada yang masih hidup, pecah jendela, Anda bisa turun. Ya, terlalu pede karena merasa sudah membawa alat penolong. Ya, kalau melihat seperti ini sudah kedua yang nungsep. Yang ketiga ya kira-kiranya yang nungsep gitu ya, terlalu pede terhadap dirinya. Laboratorium harus menempatkan diri secara baik. Nah, padahal kalau kita bilang pekerjaan tadi, kuantitas penting, tapi kualitas itu menjadi semakin dituntut. It's everyone's responsibility. Jadi apa ya? Ya tanggung jawab semua, setiap orang bahkan disebut di sana. Oleh karena itu maka banyak konsep mutu yang diajukan, ya ISO 9000 misalnya adalah bentuk keseluruhan karakteristik dari sebuah produk atau jasa yang mempunyai kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Nah, ASQC, American Society for Quality Control, mutu adalah gambaran total dari suatu produk atau jasa pelayanan yang berhubungan dengan kemampuannya untuk memberikan kebutuhan kepuasan. Ya, oleh karena itu maka kita harus menyatakan bahwa mutu produk dari suatu hasil ya laboratorium, tentu hasil laboratorium ya, tentu tergantung pada ketepatan pengiriman ya, TAT tadi banyak disebut ya, juga biaya kalau bisa ya rendah ya, dan pelayanannya memuaskan. Ya, apalagi kalau hal-hal ini dikaitkan dengan kebutuhan di abad modern, yaitu pemeriksaan harus sesuai dengan persyaratan, conformance to requirements ya. Kemudian sesuai dengan pemakaian, fitness for use ya, dan ujung-ujungnya ada kepuasan pelanggan, user satisfaction. Ya, ini menjadi perhatian kita karena ini menyangkut aspek-aspek tidak hanya kuantitas tapi juga kualitas. Nah, apa yang dimaksud dengan external quality control? Ya, banyak yang sudah menyebut, tapi ujung-ujungnya mengatakan bahwa metode yang memungkinkan melakukan perbandingan kinerja laboratorium dengan sumber di luar laboratorium, seperti kelompok laboratorium atau laboratorium reference, ya, yang menjadi reference. Oleh karena itu, jangan lupa selain mutu hasil pemeriksaan, ya, jadi harus dapat dipercaya memenuhi standar mutu yang ditetapkan, juga ada mutu layanan, ya, yang merupakan aktivitas yang diberikan sesuai kebutuhan atau harapan pelanggan, ya, yang kadang-kadang harus dikomunikasikan karena pelanggan itu keinginan itu banyak, tapi yang di sini harus ditanda garis bawahi adalah kebutuhan, ya, karena dia kalau keinginan harapannya banyak atau tidak sesuai. Nah, mantapan mutu tentu digunakan dalam rangka untuk menjamin adanya hasil yang baik, mengurangi kesalahan. Ya, padahal dalam mantapan mutu, khususnya bidang analitik itu kita harus mendeteksi apa yang disebut dengan error. Jadi yang dicari mal error. Beda dengan sikap-sikap orang yang kalau ketemu dengan teman orang lain atau lama tidak, yang dicari tentu bukan kejelekannya orang tersebut, kesalahan orang tersebut, ya, tapi kebaikannya. Oh ya, dulu menolong saya dan sebagainya. Enggak, kalau di mantan mutu beda. Yang dicari error, salahnya. Yuk cari salah. Wah, ini seperti dosen killer di tempat saya ini ya. Nah, tinggal kesalahan yang ditemukan pada saat menyelenggarakan ini, apakah diterima? Kalau diterima, oke. Kalau ditolak, tentu harapannya akan ada perbaikan.
Nah, itulah konsep filosofi dari QC. Nah, seringkali ada keinginan masih. Padahal sebenarnya dalam pemantapan mutu, quality control, kendali mutu ini adalah kebutuhan. Bahwa mutu adalah suatu kebutuhan konsumen. Ya, kepuasan pelanggan sepenuhnya terhadap suatu produk atau jasa. Dan mutu tersebut tergantung pada situasi dan kondisi serta sumber daya manusia yang terlibat di dalam mengeluarkan produk tadi. Oleh karena itu, maka dalam setiap aturan legalitas dan di negara manapun, ya negara yang orientasinya non demokratis keras dan yang tidak wajib, ya sifatnya wajib, Mbak cari peraturan di negara manapun untuk melakukan pemantapan mutu eksternal. Ya, memang ada beberapa kendala. Dasar dari PMI ini, pemantapan mutu eksternal, ada kepada laboratorium diberikan bahan, bisa serum dan sebagainya, tergantung yang akan dilakukan. Kemudian menggunakan prosedur dan metode yang ada di laboratorium memeriksa, ya, kemudian sesuai dengan parameter yang dilakukan dan dikirim hasilnya, ya, kepada penyelenggara. Nah, sebenarnya laboratorium itu memeriksa menggunakan bahan yang sama. Lalu oleh penyelenggara akan dilakukan evaluasi, ya, tentang mutunya. Ada yang bisa per grup, ya, peer group. Peer groupnya itu tentu bisa alat, reagen, metode dan sebagainya, ya, tergantung kebutuhan dari pemantapan mutu tersebut, ya. Lalu ada beberapa macam cara dilakukan, ada yang sifatnya nasional, regional, dan beberapa internasional. Nah, internasional seringkali yang saya lihat adalah dari pabrikan, ya, pemilik alat, pemilik reagen, dia menggratiskan gitu, kebanyakan demikian, ya. Nah, yang terbaik tentu adalah pihak ketiga. Nah, kita lihat pihak ketiga. Tujuan ini sebenarnya untuk quality control, ujung-ujungnya adalah quality assurance. Quality control itu mendeteksi adanya error tadi, defect. Dapat mungkin ini zero defect. Ya. Nah, kalau quality assurance lebih ke arah pencegahan terhadap defect, terhadap error. Nah, lalu melakukan apa? Tindakannya adalah melakukan kontrol, tindakan untuk mengurangi defect. Ya, ini perbedaannya. Nah, ujung-ujungnya memang penjaminan mutu. Jadi semua kegiatan yang ditujukan untuk menjamin ketelitian dan ketepatan hasil pemeriksaan laboratorium, ya, melalui berbagai kegiatan PMI, PME, dan ujung-ujungnya adalah quality assurance atau penjaminan, ya. Nah, kemudian penyelenggara akan mengadakan evaluasi, memberikan hasil dalam bentuk raport, ya, mengenali kesalahan sistematik, kontrol seluruh daerah pemeriksaan dan sebagainya. Ada metode reagen yang dibahas tersendiri dalam peer groupnya atau secara umum, ya, letak atau posisi keberhasilan pemeriksaan dibandingkan seluruh peserta misalnya. Sebenarnya tujuan ini bukan untuk diri sendiri, tapi agar terjadi apa yang disebutkan harmonisasi hasil laboratorium, ya. Apakah itu beda metode, beda alat dan sebagainya. Ya, itulah dasar-dasar dari external quality control. Nah, bagaimana organisasi ILGI? Apakah dia hanya kalau tentang mata mutu hanya bicara tentang data loss, yang bagi temennya ini sampai bilang kalau rambut saya gundul karena mikir tentang statistik saja di dalam mata mutu. Apakah hanya demikian? Ya, tentu tidak, ya. ILGI ini adalah organisasi yang disebut sebagai asosiasi, ya, dan sudah lama didirikan dan tercatat di Kemenkumham. Tujuannya juga sudah jelas, ya, dan menjangkau sudah cukup banyak provinsi. Dan untuk menjangkau ke depan, maka kerjasama ILGI ini harus dikembangkan kepada siapapun tanpa ada rasa khawatir, kecuali ya akan mengadakan win-win solution. Ya, ini sudah tercatat, kami sudah laporkan tadi kepada Kemenkes, dan punya visi misi yang jelas, ya, merupakan wadah profesional
mewujudkan laboratorium yang bermutu. Dan membangun jejaring karena stakeholdernya banyak. Ya, meningkatkan mutu, mengenai mutu, dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Tidak khawatir kalau ada lab luar masuk. Mewujudkan tanggung jawab kebersamaan. Dan juga berperan aktif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan laboratorium. Nah, ada Peraturan Menteri Kesehatan 14/2010 yang konon kabarnya dalam waktu dekat akan diganti. Sampai sekarang belum. Ya, oleh karena itu kita harus lihat di sini ada akreditasi, ya, ada izin dan sebagainya. Tapi dalam hal ini maka disebut satu asosiasi, ya, ini satu-satu yang organisasi ini disebut. Kalau di tempat lain yang 455 tadi belum ada, yaitu Asosiasi Labkes ILKI disebut di sana, ya, tetapi belum masuk dalam keseluruhan fasilitas kesehatan, ya, Vaskes di Permenkes 455 tadi sudah saya laporkan, moga-moga berubah gitu, ya. Tadi siapa, Dokter Rita tadi sudah menyatakan demikian. Nah, ILKI mempunyai kekuatan, ya, dalam SWOT tentu kekuatan ini perlu diajukan, ya, pengurus-pengurus yang kompeten. Bapak Ibu mungkin sudah mengenal ya ini, ya. Oke, kalau belum mengenal coba ini ditebak. Guess me. Ya, kalau bicara tentang ilmu disuruh berhenti ya nggak berhenti gitu, ya, ditelepon ya ditolak gitu. Nah inilah, ya, ini menunjukkan kualitas dari ilmiah yang tinggi, profesi yang tinggi, dan mau untuk menggunakan keilmuannya untuk disebarkan pada kita semua. Dan sungguh beliau ini menjadi salah satu motivator, lebih banyak provokator di ILKI begitu. Dr. Agus Kusasih. Terima kasih. Kredibilitas manajemen dari organisasi ILKI juga telah teruji. Seperti hari ini, hari kedua, dan kemarin hari pertama sudah berjalan demikian luar biasanya. Ya, kami hanya menjadi salah satu oli saja untuk organisasi ini. Masih banyak orang lain yang mempunyai potensi yang tinggi. Nah, jumlah pengurus saya sudah laporkan tadi. Dan kartu anggota ini juga sudah cukup banyak yang punya, ya. Jadi kalau kita melihat SWOT analysisnya, strengthening-nya itu banyak. Aktivitas penunjang juga tidak sedikit. Kami juga pernah menyelenggarakan OSS online tentang limbah, ya. Tadi banyak disinggung tentang limbah, ya, bekerja sama dengan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Undip. Ya, hari ini juga ketua pusatnya Dr. Dwi P. Sasongko juga akan berbicara. Kami sendiri ada direktur rumah sakit dan sebagainya atas nama ILKI. Ya, juga ada manajemen laboratorium menghadapi akreditasi. Ya, jadi modal ILKI sudah cukup banyak. Pengurus tidak hanya di pusat tapi juga di daerah. Ya, oleh karena itu boleh dikatakan, boleh digarisbawahi maksud saya. Bapak kedokteran kita, Aristoteles. Quality is not an act, tidak hanya sekedar kegiatan, tapi harus menjadi suatu kebiasaan. It is a habit. Ada landasan hukumnya, tadi disebut di Permenkes 14, tapi juga ada MOU ILKI dengan Kemenkes di HK 2010 dan 89 ILKI 2010, ya, yang ini, ya, di mana kita sudah diperbolehkan ILKI sebagai penyelenggara PNPME, ya. Namun karena berikutnya Kemenkes tidak boleh menerima dana segar dari masyarakat, maka kegiatan ini diserahkan kepada ILKI sendiri, ya. Nah, tentu tujuannya adalah dalam peran ILKI ini adalah sebagai pembelaan anggota pasti, pembinaan, ya, peningkatan mutu, membuat semua laboratorium anggota menjadi terakreditasi, ya, juga pelaksanaan penyelenggaraan pemantapan mutu eksternal, ya, juga mengelola persaingan sehat karena anggota organisasi adalah laboratorium-laboratorium yang tentu sedikit banyak mencari untung, ya, tentu ada persaingan di sana. Dan dinyatakan bahwa PME wajib diikuti oleh semua laboratorium untuk menjamin hasil kualitas pasien yang baik. Nah, oleh karena itu organisasi ini mempunyai tugas yaitu pemberdayaan, empowering, ya, tentu melalui suatu kegiatan khusus.
khususnya dalam hal ini adalah PME, ya. Karena quality ini sebenarnya bukan dimulai dari ILKI, tapi starts with you. Maaf Dokter Pur, waktu tinggal 3 menit. Oke, terima kasih. Nah, oleh karena itu kita ingat, kita pernah mengerjakan itu, dan saat ini organisasi asosiasi yang masuk lingkup negara berlandaskan civil society, ya, masyarakat madani, maka ILKI harus mandiri dan profesional dalam rangka membela anggota serta dapat melaksanakan PME nasional yang berkualitas. Ya, jadi kalau menyelenggarakan belum tentu lalu di dalamnya, karena menyelenggarakan sendiri, dibaik-baikin sendiri. Nah, inilah yang satu hal yang tidak tepat. Karena tata laksananya adalah harus ada surat keputusan penetapan ILKI tentang organization by law-nya dari PME yang akan dilaksanakan. Kemudian badan penyelenggara itu dibentuk melalui badan khusus dengan SOP sesuai tata laksana organisasi, buku ortalanya. Dan berikutnya penyelenggaraan PME oleh badan khusus yang independen, kedudukannya seperti majelis kode etik. Pengurus yang salah bisa saja dihukum oleh majelis ini, meskipun dia setara, meskipun dia ada dalam organisasi, tapi sifatnya adalah setara. Menggunakan oleh ILKI, dan kami berharap ke depan juga akan terlaksana baik upaya perbaikan, pembinaan, dan sebagainya. Take home message-nya adalah quality first. Ya, meskipun sekarang ini juga masa pandemi, quantity yang cukup berat tergoda, ya. So, do it right the first time. Pikirkan itu pertama kali. Ya. Karena itu juga merupakan tindak lanjut hasil Munas, penyelenggaraan PME oleh ILKI, membantu anggota meningkatkan hasil dan sebagainya. Dan yang penting adalah ini yang terakhir, menegakkan good laboratory practice. Ini adalah Munas, ya, yang harus kita jalankan. Dan yang terakhir adalah bahwa PME ini, penyelenggara PME dan khususnya ILKI harus menghilangkan ketidakmampuan anggota dalam pelaksanaan PME. Misalnya hanya untuk memenuhi persyaratan, ya supaya izin, ya supaya terakreditasi, hanya untuk persyaratan. Terus tidak melaksanakan dengan jujur dan objektif, ya, mungkin memberikan pada lab lain yang lebih baik, ya, dan sebagainya. Masih ada mungkin, sehingga kalau bisa ini sudah banyak dikurangi dan dihilangkan. Dan tidak mau melanjutkan dari umpan balik. Rapotnya jelek tapi nggak mau berubah untuk memperbaikinya. Ya, dan ini yang terakhir, Dr. Anton. Maka jika Anda semua, if you not part of the solution, Anda tidak bisa menjadi bagian pemecahan masalah, so you are part of the precipitate. Anda tetap menjadi yang di bawah, menjadi konco wingking kalau bahasa Jawa, ya. Tidak disingkirkan. Demikian yang bisa saya berikan. Terima kasih Dr. Anton atas perhatiannya, dan kepada semua peserta mohon maaf sekiranya melonjak waktunya. Ya, luar biasa Dr. Pur, sudah menyajikan materinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Baiklah, untuk pertanyaan-pertanyaan silahkan untuk mengisi di Q&A-nya, dan kemudian nanti kita akan jawab pada sesi diskusi. Berikutnya kami panggil pembicara yang juga tidak kalah hebatnya, yaitu Dr. Cut Nur Cynthia Alamanda, spesialis patologi klinik, dengan materi yang akan disampaikan tentang pelaksanaan pemantauan mutu klinik eksternal. Dr. Cut Nur Cynthia Alamanda menyelesaikan pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, pendidikan dokter spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, dan magister kesehatan juga diselesaikan di Universitas Padjadjaran. Beliau memiliki riwayat pekerjaan sebagai dokter spesialis patologi klinik di Balai Labkes Provinsi Jawa Barat, staf pengajar analis kesehatan Stikes Ahmad Yani Cimahi, penanggung jawab laboratorium klinik Paranida, penanggung jawab laboratorium klinik Mata Netra. Baik, Dr. Cut Nur Cynthia, kami undang untuk menyampaikan materinya dengan waktu yang telah ditetapkan 20 menit. Silakan, dokter. Ya. Terima kasih, Dr. Anton. Apakah suara saya cukup jelas terdengar? Jelas. Ya.
Saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan untuk sharing mengenai pelaksanaan pemantapan mutu eksternal secara umum di laboratorium. Saya akan mulai share screen. Baik, apakah sudah tampak di layar? Sudah jelas, Dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat semua. Kesempatan ini saya akan menjelaskan secara umum bagaimana pelaksanaan pemantapan mutu eksternal di laboratorium. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan dengan cukup detail oleh Dr. Pur mengenai overview PME. Nanti saya tinggal melanjutkan mengenai bagaimana pelaksanaan PME di laboratorium dan tindak lanjut dari hasil PME. Baik, Laboratory Quality Management System ini terdiri dari beberapa elemen penting yang saling menunjang satu sama lain, mulai dari organisasi sendiri sampai ke fasilitas. Nah, PME sendiri ini masuk ke dalam suatu penilaian dari elemen di Laboratory Quality Management System. Nah, menurut IFCC, PME atau External Quality Assessment ini yaitu suatu sistem yang dirancang untuk menilai secara objektif kualitas hasil yang diperoleh suatu laboratorium melalui pihak eksternal. Ya, atau kalau menurut Kemenkes, PME adalah kegiatan yang diselenggarakan secara periodik oleh pihak lain di luar laboratorium yang bersangkutan untuk memantau dan menilai penampilan suatu laboratorium dalam bidang pemeriksaan tertentu. Nah, laboratorium seperti tadi Dr. Pur juga sudah menyatakan bahwa laboratorium wajib melaksanakan pemantapan mutu internal dan mengikuti pemantapan mutu eksternal, di mana hal ini menjadi syarat dari penyelenggaraan suatu laboratorium dan juga merupakan syarat dari keikutsertaan suatu laboratorium untuk akreditasi. Metode dari External Quality Assessment tersendiri itu ada 3. Kita bisa dengan proficiency testing, dengan rechecking atau retesting, dan on-site evaluation. Di mana masing-masing di sini kalau untuk proficiency testing, maka oleh penyelenggara sampel dikirimkan kepada peserta, kemudian peserta memeriksa sampel tersebut dan mengirimkan hasilnya kepada penyelenggara, kemudian data seluruh peserta diolah, dibandingkan, dan hasilnya dikirimkan kembali kepada peserta. Ini yang sekarang sudah banyak dilakukan oleh beberapa penyelenggara untuk uji profisiensi ini. Sedangkan untuk retesting dan rechecking, di sini adalah slide yang sudah dibaca, kemudian dikirim ke laboratorium rujukan untuk diperiksa kembali. Sedangkan on-site evaluation di sini evaluasi pemeriksaan oleh seorang evaluator langsung di tempat pemeriksaan. Nah, apa manfaat sebenarnya keikutan PME ini bagi laboratorium? Pertama, memberikan bukti objektif kualitas pengujian yang dihasilkan oleh laboratorium. Kemudian memberikan peringatan awal, peringatan dini untuk masalah apa sih secara sistematik yang mungkin terkait dengan alat, reagen, atau secara prosedural. Kemudian mengidentifikasi masalah dan membuat langkah korektif terhadap masalah yang sudah teridentifikasi. Sehingga dari sini menunjukkan area mana dari proses di laboratorium yang perlu perbaikan. Kemudian mengidentifikasi juga kebutuhan dari pelatihan apa yang dibutuhkan dari suatu laboratorium atau personal di laboratorium tersebut. Nah, bagaimana dengan persiapannya? Jadi, laboratorium
timnya itu menentukan dulu jenis atau parameter pemeriksaan apa yang akan diikutsertakan pada PME. Apakah semua bidang, hematologi, kimia klinik, imunologi, mikrobiologi, atau bahkan sampai ke kimia kesehatan lingkungan. Nah, setelah ditentukan, kemudian akan mencari informasi penyelenggara PME, bisa secara nasional dari pemerintah atau swasta, atau yang internasional juga bisa seperti dari CAP atau dari Bioret. Nah, kemudian laboratorium akan melakukan registrasi kepada penyelenggara yang telah dipilih laboratorium tersebut. Nah, bagaimana alur pelaksanaan PME di lab? Jadi setelah penyelenggara menerima registrasi dari peserta, maka peserta akan dikirimkan sampel, kemudian lab melakukan pemeriksaan sampel, hasil yang telah diperiksa dikirimkan kepada penyelenggara, diolah oleh penyelenggara, dan laporan PME diterima oleh peserta. Nah, kemudian oleh peserta laporan PME ini direview dan dilakukan tindakan korektif bila diperlukan. Nah, apa yang harus laboratorium lakukan pada saat menerima sampel dari penyelenggara atau provider? Yang pertama dilakukan adalah cek dulu kemasan atau boxnya, benar atau tidak alamat yang ditujukan, kemudian apakah ada kerusakan pada kemasan atau box, ditakutkan ada sampel yang tercecer, kemudian kondisi sampelnya bagaimana, apakah ada yang tumpah atau bocor atau pecah gitu ya, dan juga kelengkapan-kelengkapannya seperti administrasi, juknis atau juklak. Nah, biasanya untuk PME ini diselenggarakan secara serentak pada tanggal-tanggal tertentu, sehingga peserta harus membaca petunjuk penyimpanan sampel, di mana sampel panel ini harus disimpan, apakah di refrigerator biasa 2-8 derajat, ataukah harus dibekukan misalnya, atau tidak boleh dibekukan, atau cukup di suhu ruang biasa. Nah, setelah kita menerima sampel pada tanggal yang telah ditentukan oleh penyelenggara, maka peserta melakukan pemeriksaan sampel, di mana peserta wajib membaca juknisnya dulu dengan teliti, karena di situ mungkin ada prosedur-prosedur yang harus diikuti, seperti apakah ini perlu dilarutkan, kemudian pelarutnya berupa apa, kemudian bagaimana cara homogenisasinya, gitu ya. Nah, setelah panel disiapkan, kemudian melakukan pemeriksaan seperti kita melakukan pemeriksaan sampel rutin. Jadi, sampel PME itu jangan dilakukan berbeda dengan sampel pasien, atau juga memilih petugas yang melakukan pemeriksaan. Misalnya tahun 2019-2020 hasil PME-nya bagus karena dikerjakan oleh si A. Maka begitu si A di rolling, maka dia ditarik kembali untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan juga oleh Dr. Put, jangan merujuk sampel PME ke laboratorium lain. Karena apa? PME ini adalah untuk memotret laboratorium kita sendiri, ya, bukan untuk memotret laboratorium orang lain, ya. Dan juga diusahakan jangan mendiskusikan hasil PME dengan lainnya. Ada beberapa provider penyelenggaraan itu memberikan sampel-sampel yang berbeda dari setiap laboratorium. Nah, setelah kita mengirimkan hasil kepada penyelenggara, kemudian laporan hasil dari penyelenggara akan diterima di lab. Nah, laboratorium harus mengevaluasi atau menganalisis dari setiap parameter yang dikirimkan oleh penyelenggara. Kemudian peserta akan merekap hasil yang masuk ke kategori peringatan atau outlier atau tidak memuaskan. Nah,
Ini contoh salah satu hasil yang diterima oleh peserta. Ya, jadi misalnya penyelenggara itu mengkategorikan hasil terhadap 3 kelompok dari seluruh peserta, kelompok alat dan kelompok metode. Misalnya di sini hasil setelah dilihat, direview, untuk hematologi ini ternyata tidak ada hasil yang peringatan atau outlier dari ketiga kelompok. Nah, ini sudah cukup kita menyimpulkan bahwa untuk bidang hematologi hasil tidak ada yang outlier. Tapi bagaimana dengan bidang yang lain? Nah, di sini untuk kimia klinik misalnya, ternyata setelah dievaluasi dari ketiga kelompok, ternyata ada hasil yang tidak memuaskan dari kelompok alat atau instrumen. Nah, ini masuk ke dalam rekapan. Ya, jadi misalnya untuk parameter kolesterol alatnya A, hasil tidak memuaskan. Atau ini hasil dari ECAS yang internasional dari Biored, di mana juga memberikan suatu tanda kalau checklist itu berarti masuknya memuaskan, kalau ada segitiga terbalik dia masuk ke peringatan, tanda silang berarti dia outlier. Nah, di sini juga kita rekap hasil-hasil yang peringatan atau outlier. Nah, ini kita rekap dan kita akan evaluasi kenapa dia menjadi outlier atau peringatan. Nah, jadi menurut ISO 15189 pada klausal 411 dinyatakan bahwa laboratorium harus menetapkan tindakan untuk menghilangkan penyebab potensi ketidaksesuaian dalam rangka mencegah terjadinya ketidaksesuaian. Jadi, apa yang harus laboratorium lakukan? Jadi, laboratorium harus menentukan adanya potensi ketidaksesuaian. Apa aja? Seperti tadi, ada beberapa yang outlier atau ada beberapa yang peringatan. Kemudian, lab tersebut menentukan akar penyebab ketidaksesuaian tersebut. Kenapa hal itu menjadi peringatan atau outlier? Setelah itu, lab mengevaluasi kebutuhan tindakan pencegahan, melaksanakan tindakan pencegahan yang diperlukan, dan merekam hasil tindakan pencegahan tersebut. Nah, salah satu investigasi yang bisa dilakukan adalah dengan diagram fishbone ini, di mana di sini ada beberapa yang bisa kita nilai dari segi peralatan, apakah proses ataukah SDM-nya, kemudian bagaimana kita memperlakukan bahan materialnya, ya, dan bagaimana lingkungan di laboratorium. Inilah yang bisa kita investigasi untuk masalah-masalah hasil PME yang kurang memuaskan. Atau kita juga bisa menggunakan investigation checklist, di mana di sini kita rekap dulu hasil-hasilnya, kemudian kita nilai satu persatu. Jadi misalnya secara prosedural, apakah prosedural sudah diikuti dengan benar? Apakah preparasi reagennya sudah diikuti dengan benar? Ya, apabila ada jawaban no di sini, maka kemungkinan mengindikasikan adanya prosedural error. Atau kita melihat dari analytical-nya. Apakah misalnya kalibrasi peralatan sudah sesuai, atau misalnya maintenance sudah sesuai dengan jadwal. Kalau di antara checklist ini ada jawaban no, maka bisa mengindikasikan analytical error. Atau kita juga bisa menginvestigasi spesimen handlingnya. Apakah sampel atau panel sampel yang kita terima itu sudah sesuai dengan juknis yang diberikan penyelenggara, gitu ya, sudah diikuti dengan benar, atau apakah penyimpanannya juga sudah sesuai instruksi. Kalau ada jawaban no, berarti mengindikasikan spesimen handling error.
atau kita juga bisa melihat clerical error. Jadi apakah pada saat kita melaporkan hasil itu sudah sesuai dengan apa yang keluar dari alat. Jangan-jangan salah mentranskrip gitu ya. Atau apakah kita sudah benar mencantumkan kode reagen, kode instrumen atau metode. Kemudian apakah penulisan desimal dari hasil juga sudah benar. Sehingga kalau ada jawaban no berarti terjadi clerical error. Nah, ini merupakan strategi tindak lanjut terhadap hasil PME. Apa yang harus dilakukan lagi? Investigasinya harus tepat waktu. Jadi jangan kita terima hasil PME di bulan Januari, baru kita investigasi di bulan April atau Mei, gitu ya. Jadi sudah tidak ada kepentingannya terlalu terlambat, gitu ya. Kemudian lakukan analisis terhadap dampak pasien. Kembangkan dan implementasikan tindakan korektifnya, implementasikan tindakan pencegahannya, sehingga di sini seperti yang tadi Dr. Pur bilang. Dr. Cynthia, maaf mengingatkan waktu Ya. kurang 3 menit. Baik dok. Jadi di sini seperti tadi Dr. Pur bilang bahwa hal-hal ini yang mungkin bisa menyebabkan hasil PME ini tidak sukses, gitu ya, karena tadi dari segi investigasinya juga lambat, ya. Kemudian tindakan korektifnya tidak diimplementasikan dan tindakan pencegahannya juga tidak diimplementasikan, sehingga hasil PME ini menjadi kurang sukses atau kurang manfaatnya. Nah, jadi sebagai penutup bahwa PME merupakan salah satu elemen penting dari sistem manajemen mutu. Laboratorium dapat menggunakan PME untuk mengidentifikasi masalah di laboratorium. Kemudian PME itu tidak untuk menghukum, tetapi harus dipandang sebagai suatu quality improvement. Baik, terima kasih. Itu yang dapat saya paparkan pada siang ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Dr. Cynthia telah menyampaikan materi dengan tepat waktu. Baik Bapak Ibu sekalian peserta simposium yang kami hormati, sampailah kita kepada sesi diskusi. Pada sesi diskusi ini ada 4 pertanyaan yang saya bisa lihat di Q&A. Yang pertama adalah pertanyaan dari Dr. Purwanto. Yang pertama adalah pertanyaan dari Dr. Imade Darmana yang menanyakan tentang terkait akreditasi SNARS diminta PME. Peran ILKI untuk meningkatkan status PME, ILKI terkait akreditasi. Ini ditanyakan pertanyaan yang pertama. Silakan Dr. Pur. Ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sungguh bagus ya. Tapi tujuan pertanyaan tentu bukan untuk mengadu ya. Kita harus ingat bahwa pemerintah itu adalah penyelenggara pemerintahan. Ya, mempunyai institusi di bawahnya yang dia harus juga melakukan kegiatan semua terhadap pelayanan kesehatan. Mengenai laboratorium, maka dia harus menyediakan laboratorium di semua tempat. Sampai pelosok. Kenyataannya tidak bisa. Oleh karena itu ada bantuan dari private sector, swasta. Ya, jadi ada lab-lab swasta yang diperkenankan, tetapi peraturan itu yang membuat adalah pemerintah. Ya, jadi sebenarnya yang peran pemerintah adalah membuat aturan mainnya. Sebenarnya yang baik adalah pemerintah itu tidak main sendiri, tidak mencari keuntungan sendiri. Ya, diperolehnya dari pajak. Oke, kita harus bayar pajak semua. Saya mohon semua yang di sini juga taat pajak ya. Sini sudah hampir berakhir gitu, online juga. Ya, itulah pemerintah ya, maka kita harus dukung. Tetapi kalau dalam hal pencarian dana bukan dari lalu swasta-swasta ini dimintai dana begitu dengan mengikut, tidak. Ya, maka aturan ke depan di mana masyarakat demokratis menggunakan saya katakan tadi civil society, masyarakat madani adalah rakyat, masyarakatlah yang membentuk ya. Apalagi di sini dalam hal pihak ketiga
melaksanakan pemantapan mutu. Ya, maka yang bersaing antara pemerintah dan swasta ini atau organisasi nirlaba kita ini adalah nanti kemampuan pelayanannya, nanti kemampuan harganya, berikutnya kompetensinya. Ya, kompetensi ILKI adalah manajemen laboratorium. Ini harus ditekankan, di mana-mana harus diperkuat. Ya, itulah tujuannya. Oleh karena itu maka marilah kita bersaing. Kalau mau diadu ya secara sehat. Ya, kalau peraturan masih bisa diadvokasi. Kami sendiri pasti akan ke Kementerian Kesehatan untuk mengusulkan, dan beberapa kali sudah diundang teman-teman kami, senior-senior kami untuk hal-hal ini. Tentu yang optimum. Ya, kalau masyarakat belum bisa menjalankan, ya pemerintah yang bertanggung jawab. Ujung-ujungnya ada di sana. Terima kasih, Pak Anton. Ya, terima kasih Pak Pur. Ini dari untuk Dr. Pur ini ada 3 pertanyaan, tapi pertanyaan yang 2 dan ketiga ini hampir nadanya hampir sama. Jadi saya rangkum saja bahwa yang pertanyaan yang pertama dari Ibu Rominatul Fadila dengan Bapak Supriyadi, di mana di sini ditanyakan Ibu Rominatul meminta overview tentang penyelenggaraan PME oleh pemerintah, dalam hal ini BBLK. Dan yang kedua adalah terkait dengan PME akreditasi, itu di sini ditanyakan oleh Dr. Supriyadi bahwa harus menggunakan PME dari BBLK. Mana yang harus diikuti? Karena kalau harus mengikuti beberapa PME tentunya memerlukan biaya. Mungkin Pak Pur bisa di... Ya, terima kasih. Yang 2-3 ini sebenarnya sudah saya tulis jawabannya di dalam chat. Ya, dan yang keempat yang belum sempat karena sudah selesai waktunya. Tapi demikian, kalau Anda milih, ya pilih saja yang murah. Pilih saja yang profesional. Pilih yang TAT-nya, turnaround time ketika menjawab itu cepat. Ya, jadi pilihlah yang memang berguna bagi laborat. Ya, yang mengharuskan itu mungkin peraturan Menteri Kesehatan. Ya, tapi maaf ya, kalau boleh di sini peraturan Menteri Kesehatan pun kadang-kadang dikeluarkan tanpa melihat apakah sistem itu menunjang. Ya, contohnya 411. Penanggung jawab lab untuk Pratama adalah dokter umum. Harus melalui pelatihan 3 bulan. Saya mencari muter-muter di seluruh Indonesia ini nggak ada pelatihan lab 3 bulan. Ya, nah ini maksud saya sistem di dalam Permenkes ini belum tepat. Maka kita harus mencermati. Organisasi harus mengerti tentang aspek legalitas. Karena ini aspeknya adalah manajemen, ILKI itu manajemen, bukan ilmu sebenarnya. Ya ilmunya ilmu manajemen. Ya, bagaimana murah, bagaimana mudah, bagaimana optimum, bagaimana hasilnya baik menggunakan barang yang mungkin tidak terlalu mahal dan seterusnya. Ya, mohon itu dipikirkan, dan kalau silakan murah, kalau nanti ikut di dalam organisasi ILKI, Anda punya keuntungan apa? Tanyakan pada pengurus. Kalau tidak ada, ya tinggalkan. Ya, ini harus menjadi pemikiran kita ke depan karena kita adalah masyarakat madani. Ya, kita diberikan kesempatan terbuka, tetapi silakan melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Itulah yang bisa saya berikan hanya secara umum. Maaf, Dr. Anton. Yang keempat saya belum tahu karena tadi selesai waktunya, Dr. Cut. Baik. Terima kasih, Dr. Pur, atas jawaban pertanyaan. Kemudian dari Dr. Cut Nur Sintia, hanya ada 1 pertanyaan, tapi juga saya kurang begitu jelas maksudnya. Ini dipertanyakan oleh Bapak Imade Darmana, bagaimana penyelenggaraan mengatasi laboratorium peserta mengirim sampel PME ke laboratorium lain. Nah, ini maksudnya bagaimana mungkin? Silakan ya. Mungkin kalau bagaimana Pak Made? Mungkin kalau masih bisa lebih memperjelas pertanyaannya. Nah, ya, saya coba jawab dulu ya, Dr. Anton ya. Silakan. Jadi memang tadi ada slide saya menyatakan bahwa laboratorium dilarang untuk mengirimkan sampel yang diterima itu dilakukan pemeriksaan ke lab yang lain. Nah, bagaimana penyelenggara menyiasatinya? Memang untuk sampai saat ini agak kesulitan untuk sampel-sampel yang hanya pada saat pelaksanaan siklus misalnya itu hanya satu sampel, itu memang agak sulit.
Tapi pada bidang-bidang tertentu seperti imunologi atau mikrobiologi slide, di mana itu ada 5 sampel, itu penyelenggara bisa mengkelompokkan untuk lab A itu misalnya reaktif, reaktif, non reaktif, non reaktif, non reaktif, atau reaktif, non reaktif, reaktif, non reaktif. Jadi berbeda-beda. Atau misalnya slide BTA tiap laboratorium itu susunannya berbeda. Ada yang negatif, scanty, positif 1, positif 2-nya susunannya berbeda-beda, sehingga itu menjadi salah satu penyelenggara untuk melihat bagaimana lab tersebut gitu untuk menjawab pertanyaannya. Atau juga di situ dicantumkan bahwa kit reagennya tuh nomor lotnya berapa, expirednya berapa, di mana itu mungkin informasi itu kita tidak dapatkan dari lab rujukan yang kita beri ke lab tersebut. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Dr. Cynthia. Dr. Pur mohon izin untuk mungkin menambahkan pertanyaan ini. Kebetulan ini berkaitan dengan akreditasi rumah sakit tentang SNARS ya. Untuk pertanyaan Pak Supriyadi, kalau kita bicara soal SNARS, itu kebetulan saya juga sedikit tahu tentang itu. Itu tertuang di dalam AP, elemen penilaian AP 5.9. Itu berbicara tentang pemantapan mutu internal dan eksternal. Khususnya eksternal itu di AP 59.1. Di situ SNARS tidak pernah menyampaikan kalau kita baca di maksud dan tujuan untuk mewajibkan mengikuti lab yang mana. Tadi jawaban tetapi yang penting laboratorium melaksanakan pemantapan mutu eksternal sebagai bagian daripada kontrol mutu dan pengikutan standar. Mungkin itu tambahan dari kami. Saya kira waktu sudah habis. Untuk teman-teman peserta seminar yang masih ingin melanjutkan pertanyaan, dipersilakan untuk mengajukan dalam chat dan nanti akan dijawab oleh pembicara. Untuk itu kami berikan tepuk tangan untuk para pembicara yang hebat-hebat ini. Dan selanjutnya waktu diskusi sudah habis dan kami serahkan kembali kepada pembawa acara. Terima kasih banyak Dr. Pur, terima kasih banyak Dr. Cynthia. Salam sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Pada pembawa acara kami serahkan kembali. Terima kasih Dr. Anton WP, SPPK, MHKes, MM yang sudah memandu simposium 2 dengan sangat luar biasa. Sekali lagi kita kasih applause untuk moderator dan narasumber yang luar biasa. Ya, baik, sebelum menginjak ke acara berikutnya, kita simak dulu simposium industrial yang ketiga dari PT Diastika Biotekindo. Kami mengundang Ibu Riani Agustini. Sudah bergabung? Sudah ya nampaknya? Ya, Ibu Baik. Neneng, terima kasih. Iya, waktu untuk PT Diastika 20 menit dari sekarang. Bapak dan Ibu silakan bertanya, siapa tahu Anda beruntung. Silakan. Baik, apakah suara saya terdengar jelas, Ibu Neneng? Terdengar jelas sekali. Oke, baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Ilki dan panitia karena kami diberikan kesempatan untuk partisipasi di dalam webinar kali ini. Baik, pada industrial kali ini kami akan berkolaborasi dengan Dr. Ina Estiman SPPK Konsultan MRS yang akan menjelaskan mengenai SARS-CoV-2 Molecular Quality Control. Mohon izin saya akan share screen. Dan saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Apakah screen saya dapat dilihat, Ibu Neneng? Iya, masih loading, belum keluar. Oke. Nah, sudah, tapi belum di full screen. Baik, mohon izin Dokter Ina, saya akan membacakan Dokter Ina. Belum mau full screen, Bu. Belum ya?
Ya, sebentar. Nah, baik, Ya, sudah. Dokter. Ya, berikut ini CV dari Dr. Ina Estiman. Beliau lahir di Jakarta tanggal 30 Juli tahun 55. Untuk education, beliau menyelesaikan pendidikan dokter umum di UI tahun 80, kemudian clinical patologi di UI tahun 85, dan tahun 96 menyelesaikan pendidikan konsultan hematologi. Dan pada tahun 2007, beliau menyelesaikan pendidikan konsultan gastrohepato in clinical patologi bersamaan dengan PhD. Untuk pekerjaan beliau saat ini adalah dari tahun 1980 sampai dengan sekarang beliau adalah lecturer Department of Clinical Pathology di RSCM. Dari tahun 2000 sampai dengan saat ini beliau adalah Indonesian Representative AMCLS. Dan mohon izin dok, untuk detailnya barangkali bisa dilihat di screen. Dan dari tahun 2011 sampai dengan sekarang beliau adalah Vice Director untuk KALK di Kemenkes. 2012 sampai dengan sekarang beliau adalah Lab Coordinator untuk NTSH di Kemenkes. Dan 2013 beliau adalah Head of Gastrohepato Division in Clinical Pathology di RSCM. Baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja kepada Dr. Ina Estiman. Screen is yours. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Salam sehat, salam sejahtera untuk Bapak Ibu peserta Munas dan seluruh panitia. Pertama-tama izinkan saya juga mengucapkan selamat kepada Dr. Purwanto yang sudah menjadi ketua, dan kita berharap semua ke depan menjadi sukses. Di sini saya akan mengemukakan mengenai SARS-CoV-2 Molecular Quality Control. Slide berikut. Jadi kalau kita lihat, SARS-CoV-2 ini merupakan pemeriksaan, boleh slide berikut, Bu Oli, merupakan pemeriksaan yang sebetulnya sudah dikenal, sangat-sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia karena kebutuhan dengan adanya pandemi ini. Boleh slide berikut, Bu Oli? Ya, kalau kita lihat ini, dia merupakan salah satu pemeriksaan yang memang ditetapkan oleh WHO, CDC, dan juga berbagai badan internasional sebagai gold standard untuk mengetahui apakah orang itu terinfeksi SARS-CoV-2 atau tidak. Slide berikut. Nah, kalau kita lihat, kenapa pemeriksaan PCR dari SARS-CoV-2 ini penting? Pertama, dia digunakan untuk dasar diagnosis. Ini dianggap sebagai suatu tes konfirmasi oleh Kemenkes. Ya. Kalau suatu pasien itu nanti dinyatakan sembuh, maka kebanyakan klinisi itu meminta swab ulang 2 kali dengan hasil negatif. Dan ini awalnya juga ditetapkan oleh Kemenkes, tetapi sekarang banyak digunakan. Kemudian apa gunanya pemeriksaan yang itu? Juga untuk mengetahui epidemiologi sebagai entah surveillance, untuk mengetahui adanya sebaran tertentu. Tadi Dr. Abbas atau Dr. Agus juga sudah mengemukakan pembicaraan sebelumnya bahwa ada jenis-jenis mutan. Nah, ini digunakan untuk mengetahui epidemiologi, surveillance, dan nantinya untuk sebagai dasar kebijakan dari pemerintah. Nah, untuk hal tersebut tentunya pemeriksaan ini harus dijalankan dengan kualitas yang sangat-sangat baik. Slide berikut. Nah, ini kita lihat di sini. Dia dapat digunakan untuk surveillance, mengetahui bagaimana pola penyebaran virus ini. Mungkin setiap negara atau setiap area, kecamatan, kabupaten di Indonesia ini beda-beda. Kemudian bagaimana cara monitoringnya? Kemudian kalau dari klinis, kita bagaimana mengobati pasien ini, manajemennya, kemudian kontak tracing-nya, ya. Kemudian kapan kita boleh pasien itu pulang, atau pasien itu kapan pasien ini harus masuk isolasi di bangsal yang khusus. Kemudian juga kita juga mengetahui ini exposure-nya sebelum infection. Kemudian prognosisnya, siapa yang kira-kira akan develop menjadi disease yang severe, yang tadi katanya 5%, kata Dr. Agus tadi 5% akan menjadi sangat berat. Dan siapa yang bisa mendapat obat-obat tertentu antiviral ini. Slide berikut.
Nah, kalau kita lihat sama seperti pemeriksaan laboratorium yang lain, dalam melakukan pemeriksaan PCR ini ada kesalahan pra-analitik, analitik, pasca analitik. Pas pra-analitik tadi sudah banyak disebutkan oleh pembicara sebelumnya, ini berdasarkan bagaimana pertama itu dokternya meminta. Apakah waktu permintaan itu sesuai dengan perjalanan penyakit? Kemudian bagaimana pengambilannya? Pengambilannya itu dari orangnya, alatnya, pengirimannya, suhunya, ada kontaminasi atau tidak, kemudian bagaimana penyimpanannya, dan selanjutnya. Kemudian dari analitik, kita lihat bagaimana sampel itu diperlakukan sampai di laboratorium, ekstraksinya, bagaimana master mix-nya, apakah ada kontaminasi, sehingga RNA-nya terdegradasi, adanya inhibitor, terus kualitas reagen itu sangat bervariasi di Indonesia. Kemudian pipet, apakah pipet kita bagus, tidak terkontaminasi, dan lain-lain. Kemudian kualitas dari alat PCR-nya, apakah sudah dikalibrasi atau belum. Kemudian di pasca analitik sama tadi yang sudah dimukakan oleh Dr. Cynthia. Interpretasinya, pencatatannya, pelaporannya, itu semua bisa mempunyai efek terhadap hasil. Slide berikut. Nah, kita bisa menemukan hasil yang false negatif dan false positif. Kenapa false negatif itu dapat timbul? Kalau kita lihat, mulai dari spesimen tadi pra-analitik sampai pasca analitik, itu semua berpengaruh pada terjadinya kedua hal ini. Misalnya spesimen collecting timing, saya baru kontak bersama orangnya baru tadi malam, hari ini saya langsung di swab. Nah, itu berhati-hati, barangkali bisa negatif. Kemudian poor handling atau poor quality of specimen. Waktu mau diambil orangnya swabnya itu kan kadang-kadang menyakitkan. Dia menghindar. Nah, kalau tidak tegas yang mengambilnya, nah itu jadi dapat apa enggak gitu. Kemudian tadi ada variasi, ada assay inhibition. Kalau positif, kalau itu yang positif, misalnya ada kontaminasi dari sesuatu yang lain. Slide berikut. Nah, jadi kita perlu adanya quality control pada pemeriksaan SARS-CoV. Meskipun pemeriksaan ini udah diuber-uber, cepat-cepat ada hasilnya. Kita harus mengingat tadi yang dimukakan juga oleh pembicara sebelumnya, bahwa laboratorium itu adalah suatu organisasi. Dr. Pur sudah menekankan, ini adalah manajemen. Betul, kalau kita lihat ini poinnya banyak sekali. Dan bagaimana yang penting itu yang pakai panah itu, proses kontrolnya dari semua ini. Slide berikut. Sebelum kita pakai PME, kita melakukan PME, yang penting itu diri kita sendiri. PMI kita bagaimana? Bagaimana tujuan kita, bagaimana saya menjaga kualitas dari hasil pemeriksaan saya? Bagaimana saya mendeteksi adanya error? Bagaimana sistem monitoring di suatu kegiatan laboratorium? Bagaimana saya mengevaluasinya dan memperbaiki kesalahannya? Bagaimana saya mencegahnya? Sebelum kita melakukan hasil dari pasien. Slide berikut. Nah, kalau kita memiliki, di dalamnya itu sudah ada kontrol positif, kontrol negatif, pakai aja yang itu. Mengapa kita harus susah-susah? Kadang-kadang ada kit yang tidak begitu jelas bilang, oh saya pakai kit A kemarin positif, pakai kit B negatif. Kita tidak melihat berapa lower detection unit. Jadi ini tiap manufacturer itu punya kekhasan sendiri-sendiri. Lab itu, kalau labnya beli sendiri mungkin dia bisa pilih. Kalau lab itu lab pemerintah mungkin di dropping, nggak ada pilihan, pakai saja yang ada. Kadang-kadang harus pindah dari satu assay ke merek yang lain. Kemudian kita juga harus lihat validasi antara lot. Ya, kalau lotnya ganti, walaupun perbedaan di dalam lot pun bisa terjadi. Jadi yang penting adalah ada external run control yang bisa digunakan untuk memverifikasi di setiap batch, di setiap saat kita mengerjakan. Slide berikut. Nah, kalau kita lihat tadi kembali, ini PMI. Tadi sudah dibicarakan mengenai PMI. Berbagai hal yang bisa mempengaruhi hasil, false negatif, false positif, ya. Kalau untuk PME sendiri saat ini dari Litbang ya, kalau kita lihat bahwa ada quality control dari TCM dan quality control dari PCR.
sebelum kita kirim itu tentu kita juga harus menjamin bahwa kita sudah mengerjakannya dengan baik-baik saja. Kalau enggak nanti sampai ke sana ditolak karena hasilnya tidak sesuai. Slide berikut. Nah, internal quality control ini sangat-sangat penting. Ya, RT-PCR ini adalah suatu tes yang sangat sensitif. Ini kalau yang ngerjainnya umurnya udah kayak saya, ini saya udah nggak bisa lihat tuh 1 mikron, 2 mikron, sampai kayak kacamatanya aja sampai double 2. Biasanya yang mengerjakan ini adalah anak-anak muda yang matanya masih bagus. Biasanya kita setiap mengerjakan run, kita harus pakai kontrol positif, kontrol negatif, ya. Kemudian ada juga yang memakai internal amplifikasi, kita memastikan bahwa amplifikasi kita itu benar. Kemudian ada kontrol dari human subject-nya atau DNA manusianya. Kenapa? Kadang-kadang ini kita perlu melihat apakah dia bisa mengekstraksi dengan baik, mendeteksi dengan baik. Dari semua ini nanti kita akan mengambil kesimpulan bagus atau tidak, perlu corrective action atau tidak. Slide berikut. Nah ini kalau kita lihat, ya. Kalau internal control itu acuan dari KIR itu. Kamu kerjakannya begini caranya, kalau kamu kerjakan begini akan dapat hasil model begini. Harusnya kita ikuti persis seperti apa yang ada di kit insert. Positif control itu menyatakan bahwa kita bisa mendeteksi loh bahwa ini memang positif. Negatif control itu bisa menyatakan bahwa ini kita tahu tidak ada false di sini. Hasil yang negatif benar, kita akan mendapatkan hasil yang negatif. Kemudian biasanya ini tadi yang saya katakan harus disertai dengan kontrol eksternal. Slide berikut. Nah, kalau kita lihat, ini WHO merekomendasikan bahwa setiap pemeriksaan asam nukleat harus ada kontrol eksternal di luar kontrol internal yang ada di dalam kit. Jadi laboratorium itu harus berpartisipasi juga di dalam pemantapan kualitas eksternal selama skemanya ada. Tetapi sebelum dia ikut yang itu, dia harus memastikan dulu bahwa yang dia kerjakan itu sudah benar-benar sesuai. Ya. Begitu juga dari Microbiology College of American Pathologists, dia juga menyatakan bahwa tes berbasis molekuler itu tidak ada kecualinya, sama seperti tes lain, harus ada kontrol. Slide berikut. Yang kita pilih, kenapa kita memilih kontrol A, kontrol B? Kita dalam memilih itu, ini adalah manajemen lab tentunya. Jadi yang menguntungkan buat kita adalah dia harus bisa menentukan semua gen target. Nah, kita kalau kitnya ganti-ganti, yang sekarang gen A pakainya targetnya ini, yang kit B lain lagi. Bagaimana? Ya udah, kita pilih kontrol yang bisa memenuhi ke semua itu. Dan sebaliknya, kontrol ini bersifat independen. Artinya, kontrol ini tentu sudah dikalibrasi di tempat lain. Jadi kalau kita menggunakan itu, sepertinya kita sudah semacam melakukan PMA sendiri. Ya. Kalau kita lihat berdasarkan ISO, ini direkomendasikan oleh regulasi. Ada independent third party control. Kenapa? Supaya kalau saya bilang, saya bikin kopi susu, saya bilang, gula saya sudah manis, kopi saya sudah pas. Tapi begitu orang lain cicipin, loh kok enggak sesuai, di tempat lain lebih enak rasanya. Nah, ini sama seperti itu. Kalau yang susu kan cuma berdasar rasa, kalau ini nasib manusia ini antara mati dan hidupnya sangat ditentukan oleh pemeriksaan ini. Jadi harus betul-betul diperhatikan. Begitu juga CLSI, ya. Dia harus ikut interlaboratory quality control, verifying bahwa apa yang saya lakukan itu konsisten, benar hasilnya. Tapi sebelum kita ikut yang eksternal, kita sendiri juga harus mengontrol kita sendiri. Slide berikut. Nah, ada one-stop solution dari quality control management ini. Gunakanlah third party control. Nah, ini saya pesan dari sponsor. Nah, kita lihat, kita bisa menggunakan kontrol dari pihak ketiga. Slide berikut. Nah,
Biasanya ada kontrol-kontrol eksternal juga untuk TTS lain. Sama seperti SARS-CoV ini juga ada kontrol untuk mendeteksi, membantu quality control pada pemeriksaan SARS-CoV. Slide berikut. Jadi bisa digunakan untuk pemeriksaan PCR, walaupun juga tersedia untuk pemeriksaan ECLIA dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh kitnya. Nanti kalau lebih jelas, mungkin bisa menghubungi Ibu Oli. Slide berikut. Kalau kita lihat, isinya ini mengandung 200.000 kopi dari masing-masing 5 gen yang ada di dalam berbagai kit yang digunakan untuk deteksi. Jadi cukup tinggi, cukup baik, ya. Di dalam itu juga ada komponen dari human genomic DNA. Kenapa? Ini kan kita juga mendeteksi apakah sebetulnya proses dari keseluruhan itu berjalan baik atau tidak. Kalau kita ambil swab, ada kit yang bisa menentukan, oh ini tadi swabnya nggak benar karena human genomic-nya, DNA-nya tidak terdeteksi. Ini swabnya nggak betul nih, cuma asal nempel-nempel aja. Slide berikut. Nah, untuk kontrol yang negatif, kalau kita lihat ini mengandung human genetic DNA, artinya ini bisa digunakan pada kit yang mendeteksi ini. Ini ada kopi yang cukup besar juga. Ini juga sama seperti kita membuka kontrol yang lain, kita harus lihat kit insertnya, ikuti jalur yang harus dilakukan. Slide Mohon berikut. maaf dokter, waktunya Ya, tinggal 2 menit masih. setengah. Ya. Nah, kalau kita lihat ini adalah gen-gen 5 target gen. Semua gen ini ada dengan konsentrasi yang cukup tinggi. Bisa untuk semua kit. Slide berikut. Nah, ini contoh dari satu kit. Nah, kalau kita lihat di sini, dia tidak ada human genetic controlnya. Ini mungkin bisa ditutupi dengan membeli third party tadi, menggunakan third party control. Slide berikut. Nah, ini tadi sama, kita melakukan validasi dari kit kita menggunakan kontrol pihak ketiga untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dan untuk persiapan PME. Slide berikut. Teknik pengerjaannya sudah ada di dalam kit insert, nanti secara umum bisa dilihat. Nah, kalau kita lihat, ini kita mengambil dari file yang ada itu 200 mikroliter. Lalu kita mulai pengerjaannya. Slide berikut. Ini kalau kita lihat, itu kitnya mengandung 200.000 kopi per mililiter, jadi kalau kita ambil 200 mikroliter, dia mengandung 40.000 kopi, kalau dalam proses selanjutnya, dia akan mengandung 2.000 kopi. Slide berikut. Nah, ini kitnya harus memberikan hasil yang cukup baik, dan bisa kita lihat gambaran yang cukup baik, positif, negatifnya di layar yang kita lihat. Ya. Bagaimana city value-nya dan lain-lain harus jelas terlihat. Slide berikut. Nah, ini adalah kit kontrol yang sudah dideteksi kadarnya by digital drop PCR terhadap satu human genomic DNA background. Slide berikut. Sebagai take home message, jadi pemeriksaan SARS-CoV ini saat ini menjadi tes konfirmatori, harus terjamin kualitasnya. Ini merupakan pemeriksaan yang baru, jadi diperlukan suatu quality control yang mempunyai latar belakang, karena yang diambil manusia ada human DNA-nya dan berkualitas dapat memonitor seluruh proses PCR tersebut, dari ekstraksi, amplifikasi, dan deteksi. Dan quality control ini tidak boleh diabaikan pada saat pandemik ini, walaupun hasilnya kita diuber-uber buru-buru. Ini penting untuk suatu ketepatan diagnosa. Slide berikut. Nah, ini adalah referensinya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Oli. Sebelumnya mungkin ya ada pertanyaan yang sampai ke saya. Jadi, menurut regulasi ISO 15189/2012, untuk QC, apa yang disarankan untuk digunakan pada QC internal, termasuk untuk SARS-CoV ini? Mungkin nanti jawabannya bisa silakan ditulis di Q&A, mungkin nanti dari Bu Oli, dari Diorat akan menilai. Terima kasih Bu Oli. Baik, terima kasih dokter.
Baik, para hadirin sekalian, tadi ada salah satu pertanyaan dari Dr. Ina. Silakan pertanyaannya dijawab di kolom Q&A, dan bagi pemenang yang menjawab pertanyaan akan kami berikan hadiah dan dikirimkan langsung dari PT Diestika. Tadi pertanyaannya adalah QC apa yang sebaiknya yang direkomendasikan oleh ISO 15189 ya, Dok, yang sebaiknya diberikan pada QC internal. Ya. Demikian. Baik, terima kasih banyak Dr. Ina Estiman SPK MRS atas penyampaiannya. Hadirin sekalian, webinar simposia kali ini saya kembalikan ke MC, semoga menjadi inspirasi dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu Nenek. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Riani, juga Dr. Ina dari PT Diestika Biotikindo. Bapak dan Ibu sekalian, tibalah saatnya pada sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi ISOMA. ISOMA akan selama 35 menit. Jadi tepat pukul 13.15 kita berkumpul kembali di ruang Zoom ini untuk melanjutkan acara simposium ketiga. Baik, panitia silakan memutar video dukungan dari mitra kerja dan para hadirin dipersilakan untuk ISOMA. Saya Neneng undur diri. Acara setelah ISOMA akan dilanjutkan oleh rekan saya Ibu Anissa Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.